Kualitas kesuburan sperma pria itu dapat ditingkatkan dengan berbagai pendekatan secara medis. Di video kali ini, kita akan membahas 6 jenis terapi untuk meningkatkan kualitas sperma pria, diurutkan dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli di bidang reproduksi pria yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, salah satu pekerjaan saya setiap harinya itu adalah menangani pasien-pasien yang sedang menjalani program hamil, mulai dari memeriksa tubuhnya, menentukan terapi, hingga melakukan pemeriksaan sperma, juga memproses sperma untuk dilakukan kehamilan berbantu. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini saya akan membahas ya, apa saja jenis terapi yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kesuburan pria. Salah satu tujuan pernikahan tentu adalah untuk memiliki keturunan. Agar tercapai proses hamil, maka diperlukan kualitas sel telur wanita yang baik dan kualitas sel sperma pria yang optimal. Dengan kedua-duanya sehat, maka akan dapat terjadi kehamilan pada sang istri. Tetapi tidak bisa dipungkiri ya, di era sekarang ini, angka gangguan kesuburan itu cukup meningkat, terutama bagi para pria. Salah satu penyebabnya itu adalah karena tingginya polusi udara, juga pola hidup yang semakin tidak sehat. Contoh simpelnya aja deh ya, sekarang itu banyak pria yang dia itu semakin malas untuk berjalan, berolahraga, sementara mereka banyak yang kerjanya itu merokok, menggunakan vape, di mana penggunaan asap rokok dan vape itu sudah pasti akan mengganggu kualitas sperma pria. Inilah yang menyebabkan akhirnya kualitas sperma pria dari tahun ke tahun itu semakin menurun kualitasnya secara rata-rata. Mengejutkannya ada loh sebuah penelitian yang menunjukkan kalau kualitas sperma pria di tahun 1973 dibandingkan dengan kualitas sperma pria di tahun 2011 ditemukan kalau rata-rata perbedaannya itu terdapat penurunan yang cukup drastis. Jadi dibandingkan tuh era tahun 70-an dengan tahun 2011, ditemukan kalau yang di tahun 2011 ini jumlah konsentrasi spermanya menurun hampir 52,4%, alias spermanya itu sedikit sekali dibandingkan dengan orang-orang yang di era terdahulu. Penyebabnya? Karena pola hidup tidak sehat tadi, juga polusi lingkungan. Cara data statistik menunjukkan kalau gangguan kesuburan baik pria maupun wanita itu sama besarnya. Sehingga ketika menjalani program hamil, tidak cukup kalau hanya wanitanya saja yang mendapatkan terapi, kemudian diberikan obat-obatan oleh dokter, tetapi juga perlu sosok prianya yang diperbaiki. Biasanya seorang pria ketika akan memeriksakan diri ke dokter spesialis andrologi untuk mendapatkan terapi, mereka akan menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan di organ reproduksinya, bagaimana buah zakar, panjang penisnya, apakah ada penyakit di daerah organ reproduksi, hingga ada satu pemeriksaan wajib yang akan dilakukan. Pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan analisis sperma. Dari hasil pemeriksaan analisis sperma, barulah diketahui bagaimana sih tingkat kesuburan pria tersebut. Pengalaman saya sebagai seorang dokter andrologi menunjukkan kalau banyak sekali ternyata pria yang ketika pertama kali memeriksakan spermanya ditemukan ada gangguan kualitas sperma. Mulai dari ada jumlahnya yang rendah, atau pergerakannya yang kurang optimal, atau yang paling sering itu adalah kelainan bentuk dari sperma. Gangguan kualitas sperma ini ada yang derajatnya ringan sampai dengan berat. Kalau misalnya nih gangguannya masih ringan, biasanya itu masih mungkin untuk dapat terjadi kehamilan secara alami. Tetapi pada gangguan-gangguan yang berat, biasanya akan memerlukan terapi yang lebih intens dan pertimbangan metode-metode kehamilan berbantu supaya bisa terjadi kehamilan pada sang istri. Karena gangguan spermanya ini cukup berat sekali. Saya sendiri beberapa kali ya menemui ada pasangan yang sedang berkonsultasi untuk program hamil. Sebelum-sebelumnya istrinya yang selalu periksa ke dokter kandungan dan dinyatakan sehat organ reproduksinya. Laki-lakinya baru mau memeriksakan diri setelah selang beberapa tahun istrinya diperiksa dan dikatakan normal. Ketika sang lelaki diperiksa spermanya, ditemukan kalau gangguan spermanya itu sangat berat sekali. Sehingga bukan tidak mungkin salah satu faktor yang menyebabkan seorang pasangan tersebut mereka belum memiliki keturunan itu dikarenakan kualitas spermanya yang ada terganggu cukup berat. Idealnya tentu sang suami ini perlu mendapatkan terapi juga evaluasi, diharapkan dengan pemberian terapi tersebut kualitas spermanya akan membaik sehingga kemungkinan hamil akan lebih tinggi lagi. Pertanyaannya sekarang, apakah kualitas sperma yang kualitasnya kurang baik mulai dari yang derajat ringan sampai berat itu dapat membaik dengan pemberian
pemberian obat-obatan juga terapi berdasarkan medis. Tentu saya sebagai seorang dokter tidak bisa menjaminkan hasil ya. Kalau diberikan terapi pasti sembuh, spermanya normal, kemudian terjadi kehamilan. Tetapi saya sebagai dokter akan memberikan upaya-upaya terbaik yang sudah terbukti secara medis dapat mengoptimalkan kualitas sperma. Kabar baiknya adalah di era sekarang ini sudah ada berbagai pendekatan terapi agar kualitas spermanya dapat membaik. Sekarang kita akan membahas ya 6 jenis terapi untuk kesuburan sperma pria. Kita akan mulai membahasnya mulai dari terapi yang paling simpel, ringan, hingga terakhir terapi yang paling kompleks dan penanganan lebih lanjutnya. Terapi yang pertama itu adalah perbaikan pola hidup sehat. Ada beberapa pasien yang datang ke saya, dia konsul pertama kali dan sebelumnya tidak pernah meminum obat apapun. Ketika saya suruh mereka untuk melakukan pemeriksaan sperma, ditemukan kalau spermanya itu semuanya normal dan sehat. Tidak ada gangguan kualitas sperma yang mempengaruhi kesuburannya. Menariknya, pria-pria yang spermanya normal ini jumlahnya nggak banyak. Mungkin hanya kisaran kurang dari 10% pasien yang datang berkonsultasi pertama kali. Tapi mereka yang spermanya normal memiliki satu buah kesamaan, yaitu adalah mereka memiliki pola hidup yang sangat sehat sekali dan ini mengakibatkan spermanya menjadi optimal juga normal bahkan tanpa konsumsi obat-obatan apapun sebelumnya. Hal ini menunjukkan ya kalau pola hidup sehat itu memiliki peran yang sangat krusial juga penting untuk dapat meningkatkan kualitas sperma pria. Lantas pertanyaannya sekarang, gimana sih pola hidup sehat yang benar itu yang dapat kita lakukan agar dapat mengoptimalkan sperma seorang pria? Langkah awal yang paling bisa kita lakukan itu adalah memperbaiki apa yang masuk ke tubuh kita alias makanannya. Karena kalau kita makanannya memilih nutrisi yang baik bagi tubuh, kualitas sperma juga akan ikut membaik. Makanan yang dapat kita pilih mulai dari makanan-makanan yang segar seperti daging, kita perbanyak ya, konsumsi daging ikan, telur, kemudian daging ayam. Lalu perbanyak juga sayur dan buah-buah segar. Salah satu buah yang bagus untuk kesuburan pria itu adalah buah tomat. Jadi tomat ini seperti salah satu buah yang sangat direkomendasikan bagi pria yang menjalani program hamil karena memiliki dampak sangat baik ke sperma. Alternatif lain, buah yang juga bagus untuk kesuburan itu adalah buah alpukat. Selain menjaga pola makan, juga penting untuk menjaga pola aktivitas fisik di tubuh kita alias berolahraga secara rutin. Idealnya olahraga ini dilakukan selama 150 menit per minggu. Adapun olahraga yang diketahui berdampak baik untuk kesuburan, antara lain kita bisa melakukan olahraga aerobik ya. Contoh olahraganya kita bisa lari dengan rutin, atau alternatif lain kita bisa berenang, kemudian juga senam. Selain itu, olahraga kekuatan seperti kita melakukan nge-gym dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, itu juga bisa membantu kesuburan seorang pria. Berjemur di pagi hari juga diketahui dapat meningkatkan kesuburan seorang pria. Karena ketika kita berjemur, maka kadar vitamin D seseorang akan menjadi normal dan vitamin D ini memiliki manfaat baik untuk kesuburan pria. Di samping berjemur, kita juga harus mengoptimalkan di malam harinya saat kita sedang tertidur. Idealnya, kalau kita tidur dengan durasi yang cukup, maka tubuh kita akan mengoptimalkan hormon yang berperan penting untuk pengoptimalan sperma, yaitu adalah hormon testosteron. Durasi tidur yang baik setiap malamnya itu adalah sebanyak 7-9 jam. Jadi kalau kita kurang tidur atau kelebihan, itu juga nggak baik bagi kesehatan tubuh kita. Itu tadi adalah beberapa contoh pendekatan terapi-terapi memperbaiki pola hidup sehingga dapat mengoptimalkan kualitas sperma pria. Tentu yang perlu diingat, perbaikan pola hidup ini tidak dapat memperbaiki sperma secara instan. Perlu dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan memerlukan kesabaran dalam melakukannya. Karena kalau kita melakukannya hanya sebentar aja, 1 minggu, maka dampak ke spermanya itu tidak optimal, bahkan cenderung kurang maksimal. Kalau kita ingin kesuburan sperma baik, maka kita harus melakukan pola hidup sehat sekurang-kurangnya 3 bulan. Perbaikan pola hidup sehat ini sangat disarankan bagi seluruh pria yang sedang menjalani program hamil, mulai dari yang gangguannya ringan
ringan, juga gangguan berat. Karena terapi perbaikan pola hidup sehat ini relatif aman, tanpa efek samping, dan mudah untuk dilakukan. Jadi biasanya kalau pasien datang konsultasi ke saya, selain saya berikan obat-obatan dan terapi yang sesuai dengan tubuhnya, saya selalu meluangkan waktu menjelaskan pola hidup sehat apa aja yang bisa dilakukan bagi mereka sehingga kesuburannya dapat membaik dengan melakukan pola hidup yang baik pula. Adapun pembahasan mengenai pola hidup sehat yang baik untuk kesuburan pria, saya sudah pernah membuat video khusus yang membahas hal ini, di mana di situ saya membagikan 10 tips untuk meningkatkan kualitas sperma pria secara alami. Kalau mau menyaksikannya, bisa klik link di atas. Lanjut terapi yang kedua, yaitu adalah pemberian suplemen. Nutrisi di dalam tubuh itu memiliki dampak yang sangat baik untuk kesuburan pria. Itulah mengapa kalau orang makannya itu bergizi, nutrisinya tercukupi, maka kualitas spermanya juga akan ikut membaik. Biasanya salah satu pemberian terapi yang sering dilakukan sebagai seorang dokter andrologi kepada pasien yang sedang menjalani program hamil itu adalah pemberian suplemen untuk mengoptimalkan nutrisi pada pria tersebut. Jenis suplemen kesehatan ini ada banyak sekali macamnya. Biasanya pemilihan jenis terapi suplemen ini akan sesuai dengan kebutuhan seorang pasien. Misalnya pada orang-orang yang dia itu relatif gemuk atau obesitas, mereka mungkin memerlukan terapi dosis yang lebih tinggi, juga pemberian suplemen yang lebih bervariatif. Intinya adalah untuk pemberian suplemen ini sangat dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk dapat kita tentukan sebagai seorang dokter. Kira-kira terapi apa yang cocok diberikan pada pasien tersebut sesuai dengan hasil sperma yang ditemukan. Pemberian suplemen ini biasanya dilakukan sekurang-kurangnya 2-3 bulan. Setelah pemberian itu, barulah dievaluasi bagaimana perbaikan kualitas spermanya. Apakah terjadi kenaikan yang signifikan atau belum begitu optimal. Meskipun ada banyak suplemen kesehatan yang dijual secara bebas dan dapat dibeli secara langsung, saya kurang merekomendasikan untuk membeli secara sembarangan. Karena biasanya kita akan mempertimbangkan kira-kira bagaimana nih kondisi pasien itu, apa hasil kualitas spermanya, gangguannya seperti apa, untuk dapat menentukan kira-kira suplemen jenis apa yang terbaik pada pasien tersebut. Itulah alasan kenapa saya tidak akan pernah membalas kalau ada orang yang nanya, "Dok, kira-kira suplemen yang cocok bagi suami saya apa ya? Dok, kira-kira suplemennya apa ya? Saya ada kelainan sperma A nih hasilnya. Apa yang harus saya minum?" Saya tidak akan pernah membalas karena itu tadi, untuk dapat pemberiannya kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu. Kemudian juga harus hati-hati ada banyak sekali suplemen-suplemen kesehatan yang dia itu ilegal, dijual bebas, dan tanpa izin dari BPOM. Biasanya suplemen-suplemen tersebut seringkali overclaim, jadi mereka bilang kalau konsumsi ini sperma dijamin bagus, dokter. Padahal sekali lagi, tidak ada satu suplemen ajaib yang bisa untuk kita pukul rata ke semua gangguan sperma. Perlu pemilihan lebih lanjut oleh seorang dokter andrologi. Makanya kalau ingin mendapatkan pemilihan terapi yang terbaik, kita harus melakukan konsultasi terlebih dahulu untuk dapat pemilihan yang paling optimal bagi diri kita masing-masing. Sekarang terapi yang ketiga yaitu adalah pemberian obat kimia. Pemberian obat berbahan kimia ini biasanya dilakukan pada seseorang pria yang diketahui memiliki penyakit yang berdampak buruk terhadap kesuburannya. Adapun beberapa penyakitnya seperti ada penyakit varikokel atau varises di buah zakar, ada tekanan darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi, hingga adanya penyakit infeksi organ reproduksi. Penyakit-penyakit tadi diketahui dapat berdampak kurang baik terhadap kualitas sperma pria, sehingga mereka memerlukan terapi obat berbahan dasar kimia guna memperbaiki dan menangani penyakit tadi. Jenis obat kimia yang diberikan tentu harus sesuai dengan kebutuhan Misalkan ada orang yang dia itu diketahui memiliki infeksi organ reproduksi, maka tentu akan diberikan antibiotik guna mengurangi infeksinya. Atau ternyata ada pria yang dia itu menderita diabetes, gulanya tinggi, maka ia memerlukan terapi obat antidiabetes guna mengontrol gula darah pada pasien tersebut. Tidak jarang ketika gangguan-gangguan penyakit metabolik seperti gula tinggi, kemudian darah tinggi, biasanya saya juga akan merujuk ke dokter lain seperti dokter penyakit dalam untuk menangani keluhan tersebut. Diharapkan penyakit-penyakitnya yang tadi dapat terkontrol lebih baik sehingga kualitas spermanya akan menjadi optimal. Perlu untuk diingat juga kalau obat berbahan dasar kimia ini masuk ke dalam golongan obat keras sehingga harus diberikan dan diresepkan oleh seorang dokter yang kompeten di bidangnya. Tidak bisa kita membelinya
mengonsumsinya secara sembarangan karena dapat membahayakan tubuh kita kalau dikonsumsinya kurang tepat. Selanjutnya, terapi yang keempat itu adalah terapi hormon. Di dalam tubuh pria ada sebuah hormon yang memiliki dampak sangat baik untuk fungsi reproduksi, khususnya kualitas sperma. Hormon tersebut adalah hormon testosteron. Itulah mengapa pada orang-orang yang biasanya mereka itu rajin olahraga, tidurnya cukup, tidak stres, mereka cenderung memiliki testosteron yang baik sehingga kualitas spermanya akan baik pula. Hormon testosteron ini sangat berperan penting untuk proses pematangan sperma. Jadi dari awal sperma terbentuk sampai dia itu spermanya sempurna, ada kepala, leher, dan ekor, mereka memerlukan hormon testosteron yang normal. Pada pria yang memiliki kadar hormon testosteronnya rendah, biasanya mereka akan memiliki gangguan sperma pula. Karena untuk fungsi hormonnya saja terganggu, maka pembentukan spermanya juga akan ikut menurun. Tapi ada banyak juga ya kesalahpahaman tentang testosteron ini. Karena saya pernah ada nemuin ya, seorang pria melakukan suntikan hormon testosteron ke dirinya sendiri dengan harapan itu dapat meningkatkan kualitas spermanya. Dia menganggap kalau testosteron itu bagus untuk sperma, maka kalau disuntikan spermanya akan ikut membaik pula. Yang terjadi justru sebaliknya ya. Ketika seorang pria menyuntikkan testosteron, maka kualitas spermanya akan menurun secara drastis. Karena perlu untuk diingat terlebih dahulu, penghasil hormon testosteron itu adalah buah zakar pria. Ketika seorang pria menyuntikkan hormon testosteron dari luar berupa suntikan atau obat minum, maka yang terjadi adalah hormon testosteron di darahnya meningkat, tetapi hormon testosteron yang diproduksi di buah zakarnya menjadi turun. Akibatnya, karena hormon testosteron di buah zakarnya menurun, kualitas spermanya akan ikut tertekan. Inilah yang menjelaskan kenapa pada seorang pria yang mereka itu mendapatkan terapi testosteron dosis tinggi, biasanya mereka untuk memperbesar ototnya, salah satu efek samping yang terjadi adalah penurunan kualitas sperma sehingga pria tersebut menjadi kesulitan memiliki keturunan. Hormon testosteron yang baik untuk kesuburan pria itu adalah hormon testosteron yang diproduksi sendiri oleh buah zakar. Karena kalau hormon testosteron yang disuntikan atau yang dari obat minum, mereka tidak dapat menembus ke dalam buah zakar. Akibatnya, buah zakarnya tidak dapat memproduksi sperma yang baik. Adapun terdapat beberapa terapi yang dia itu menargetkan di otak seorang pria. Jadi otak seorang pria ini nanti akan mengeluarkan hormon yang merangsang buah zakarnya produksi testosteron lebih optimal. Penggunaan obat ini biasanya akan dilakukan seorang dokter andrologi guna mengoptimalkan hormon testosteron tanpa mengganggu kesuburan seorang pria. Jadi kalau terapi hormon ini kita harus berhati-hati, tidak boleh melakukannya secara sembarangan, apalagi menyuntikkan testosteron secara langsung kalau kita masih ingin memiliki keturunan. Selain hormon testosteron, juga ada beberapa hormon lain yang juga berperan penting untuk kualitas sperma pria. Antara lain ada hormon FSH, ada hormon LH, juga hormon prolaktin, di mana idealnya ketiga hormon tersebut perlu berada di nilai yang optimal guna fungsi spermanya baik. Kalau misalkan ya, hormon prolaktinnya terlalu tinggi, maka itu dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sperma. Sebaliknya, kalau hormon FSH terlalu rendah, maka juga sama, dampak ke spermanya kurang baik. Semua hormon harus kita jaga di kadar yang terbaik juga optimal, sehingga produksi sperma dapat membaik. Terapi pemberian hormon ini sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh dokter andrologi, karena biasanya seorang dokter andrologi akan melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium terlebih dahulu. Pemeriksaan laboratoriumnya akan disesuaikan dengan pasien tersebut. Kira-kira pada pasien tersebut yang terjadi gangguan hormonnya apa aja ya? Setelah dilakukan pemeriksaan, baru akan dilakukan interpretasi hormon apa yang mengalami gangguan dan hormon apa yang dapat diberikan terapi sehingga kesuburan prianya dapat membaik. Adapun cara pemberian terapi hormon ini ada beberapa pendekatan. Ada yang dalam bentuk obat minum dan ada pula yang dalam bentuk obat suntikan. Sekarang terapi yang kelima yaitu adalah operasi pembedahan. Terapi pembedahan ini seringkali membuat seorang pria merasa cemas ya, karena kan kalau operasi itu termasuk ke dalam tindakan yang cukup berat. Pasien harus menjalani pembiusan, kemudian melakukan pemulasaran
pemulihan terlebih dahulu. Tetapi yang perlu diingat, terapi pembedahan ini bukanlah terapi yang dilakukan pada semua pasien. Biasanya akan dilakukan terapi obat minum dulu sambil dievaluasi apakah perbaikannya optimal atau tidak. Kalau misalnya perbaikannya kurang optimal, juga ada penyakit penyerta yang membutuhkan tindakan operasi, barulah pasien tersebut akan menjalani tindakan operasi. Sebagai contoh, pada pria yang menderita penyakit varikokal atau varises di buah zakar, biasanya mereka ada beberapa kasus yang cukup berat sehingga kualitas spermanya menjadi rendah dan tidak membaik dengan pemberian terapi obat minum. Maka di sini pria tersebut dapat dipertimbangkan menjalani operasi untuk menghilangkan penyakit varikokalnya. Biasanya kalau dilakukan penghilangan penyakit yang mengganggu kesuburannya, maka kualitas spermanya akan ikut membaik. Pada kasus-kasus seorang pria yang memang murni gangguan kesuburannya diakibatkan ada penyakit di tubuh dan bisa diperbaiki secara operasi, biasanya setelah dilakukan operasi pembedahan, kenaikan angka kesuburannya cukup baik. Tetapi kalau misalnya ya ada berbagai faktor, ternyata selain penyakit juga ada faktor genetik yang mengganggu, hormon yang rendah, maka kita tidak bisa berharap pada perbaikan operasi saja. Perlu ada perbaikan hal-hal yang lain sehingga diharapkan perbaikannya lebih optimal. Biasanya kalau seorang pria menjalani terapi operasi pembedahan, untuk pengevaluasian lebih lanjut kualitas spermanya akan dilakukan 3 bulan pasca tindakan operasi untuk dilihat bagaimana kualitas spermanya sekarang. Tentu kita tidak bisa memastikan ya kalau seorang pria setelah operasi pasti akan spermanya membaik, karena sekali lagi kualitas sperma itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Idealnya kalau memang kita ingin menjalani terapi operasi, kita bisa berkonsultasi terlebih dahulu ya, mulai dari dokter andrologi untuk dicek apakah ada gangguan-gangguan lain, lalu kemudian kita diskusi dengan dokter bedah yang akan mengerjakan. Ada dokter urologi atau dokter bedah umum tergantung dengan penyakit yang dideritanya. Kalau memang memungkinkan dan kondisi pria tersebut membutuhkan operasi, barulah dipertimbangkan untuk menjalani operasi guna memperbaiki kesuburan pria tersebut. Pada kondisi-kondisi yang lebih serius, misalnya ya ada kondisi yang disebut dengan azoospermia, alias tidak ditemukannya sperma di dalam air mani seorang pria, biasanya ada tindakan pembedahan khusus untuk mencari sperma pada pria tersebut. Jadi, misalnya ada pria azoospermia, udah dikasih obat-obatan mulai dari hormon, suplemen, perbaikan pola hidup, tetapi spermanya tidak kunjung keluar, maka biasanya pria tersebut akan disarankan menjalani tindakan operasi pencarian sperma di buah zakar. Istilah medisnya adalah sperm retrieval. Kalau memang setelah dicari di buah zakar, ditemukan ada sperma, maka sperma tersebut dapat digunakan dalam proses kehamilan berbantu seperti bayi tabung, sehingga diharapkan dapat terjadi kehamilan pada pasangan. Baik, sekarang terapi yang terakhir ya, yaitu adalah kehamilan berbantu. Proses kehamilan bukanlah sesuatu yang dapat pasti kita perkirakan ya. Hal ini dikarenakan ada berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang dapat terjadi kehamilan. Bahkan ada beberapa pasangan ya, yang prianya itu spermanya normal, perempuannya sel telurnya juga normal, tetapi tidak kunjung terjadi kehamilan. Biasanya kalau sudah seperti ini dan sudah menjalani berbagai terapi dalam kurun waktu tertentu tidak kunjung hamil, maka disarankan untuk menjalani terapi kehamilan berbantu. Kehamilan berbantu adalah sebuah jenis terapi pada pasangan di mana mereka akan terjadi kehamilan tanpa melakukan hubungan seksual secara langsung, melainkan dengan pendekatan laboratorium. Secara garis besar ada 2 jenis ya untuk pilihan kehamilan berbantu. Yang pertama itu adalah inseminasi dan kedua bayi tabung. Perbedaan utama antara inseminasi dan bayi tabung adalah prosesnya. Kalau inseminasi, prosesnya itu adalah sang wanita akan distimulasi terlebih dahulu sehingga sel telur yang matang lebih banyak. Kemudian sang pria, spermanya akan diproses di laboratorium atau istilahnya dicuci sehingga didapatkan sperma kualitas terbaik. Sperma kualitas terbaik ini kemudian akan disemprotkan ke dalam rahim sang istri. Diharapkan spermanya bagus, kemudian sel telurnya sudah dirangsang, maka dapat terjadi kehamilan. Sementara itu, untuk bayi tabung, bedanya adalah pendekatan ini biasanya lebih kompleks karena pada wanita setelah mendapatkan stimulasi sel telur, wanita tersebut akan menjalani pembedahan pengambilan sel telurnya. Sel telurnya ini kemudian dipindahkan ke dalam sebuah tabung. Di tabung itu sel telurnya akan disuntikan sperma atau ditaruh sperma sehingga terjadi pembuahan di dalam tabung.
Setelah sel telur tersebut dibuahi, ditunggu sampai berkembang menjadi janin atau embrio. Setelah terbentuk, barulah dimasukkan lagi ke dalam rahim sang wanita. Inseminasi ini biasanya ditujukan pada pasangan yang gangguannya itu relatif ringan. Tetapi pada gangguan yang berat, biasanya akan disarankan menjalani bayi tabung. Atau mungkin ada pasangan yang sudah inseminasi 3 kali tidak berhasil, maka akan disarankan menjalani tindakan bayi tabung. Singkatnya, bayi tabung itu adalah pilihan terakhir yang dilakukan pada pasangan yang ingin menjalani program hamil. Itu tadi adalah 6 jenis terapi untuk meningkatkan kualitas sperma juga kesuburan pria. Perlu untuk diingat, tidak ada satupun terapi yang bisa menjamin 100% seseorang akan berhasil program hamilnya. Bahkan dengan terapi yang paling terkini yaitu bayi tabung, mereka juga tidak bisa menjamin kalau pasti akan hamil. Secara data statistik sendiri menunjukkan keberhasilan bayi tabung itu kira-kira sebesar 30%. Artinya masih ada kemungkinan gagalnya juga. Itulah kenapa pada pasangan yang menjalani program hamil sangat penting untuk sabar juga konsisten dalam menjalani setiap prosesnya. Karena yang namanya kehamilan tidak dapat diprediksi secara pasti. Pemilihan jenis terapi kesuburan itu sangat disarankan melalui pemeriksaan oleh seorang dokter andrologi terlebih dahulu, mulai dari pemeriksaan wawancara, pemeriksaan tubuh, dan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan sperma dan pemeriksaan hormon. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, barulah seorang dokter andrologi dapat memilih terapi apa yang cocok pada pria tersebut. Saya kurang menganjurkan ya penggunaan obat-obatan atau terapi tanpa supervisi dari dokter, karena saya pernah menemui ada pria yang udah konsumsi berbagai hormon, justru hormonnya menjadi kacau dan kurang baik bagi kesuburan pria tersebut. Ingat, setiap pria itu memiliki kondisinya masing-masing, sehingga terapinya pun dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan di tubuh kita, apa penyakitnya, dan apa pendekatan yang dapat dilakukan. Baik, kita cukupkan ya pembahasan hari ini. Buat kalian yang mungkin penasaran, kira-kira tips apa saja nih yang bisa dilakukan agar dapat meningkatkan kemungkinan hamil baik pada suami maupun istri, bisa cek video berikut ini ya, karena di sini saya membahas 6 tips meningkatkan kemungkinan hamil bagi pasangan. Terima kasih sudah menyaksikan.